Bapak Ibu. Salam. Puji syukur mari bersama kita naikkan kehadirat Tuhan karena kasih karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini dengan penuh sukacita kita bisa bertemu, bersekutu, bersama-sama ikut merasakan rasa kebahagiaan yang begitu luar biasa yang diterima oleh Pepantan Mojo Tengah. Saya atas nama Majelis Jemaat Mojo Arno Pepantan Mojo Tengah menyampaikan terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya. Kami sampaikan ucapan selamat datang kepada Ibu Pendeta Siwi, terkhusus pada Pendeta Andriono. Memang ini sudah janji Pak ya, sudah saya minta janji pokoknya harus melayani Rebu gitu. Nggih, sugeng rawuh dumateng Pak Pendeta Emeritus Haryadi Suyitno, Pak Imam Ghazali sugeng rawuh, mekaten ugi Pak Bambang Margono, Bapak Emmanuel, nggih. Demikian juga untuk saudara-saudara terkasih dari Blok Mojo Warno, Blok Mojo Roto, Blok Mojo Jejer, Blok Mojo Dukuh. Mohon maaf Mojowangi saya lewati nggih. Ini karena Mojowangi juga pas bareng-bareng juga ada ibadah syukur. Ini tadi saya dapat konfirmasi tidak bisa hadir nggih, tetapi beliau-beliau, teman-teman, saudara-saudara kita dari Mojowangi juga tetap ikut berdoa dan bersukacita meskipun tidak bisa bersama-sama bersekutu dengan kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada warga Mojo Tengah, warga Pepantan yang meskipun kayaknya memang tidak bisa keseluruhan hadir atau barangkali malah banyak yang di belakang ini. Nggih, banyak yang ibut nyiap nih sambel. Kayaknya kok malah kosong. Ya, terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, perlu saya sampaikan terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama membangun ibadah pada malam hari ini, bahwasanya kami dari pengurus Pepantan dan seluruh majelis yang ada di Pepantan ini memang sudah beberapa saat merencanakan untuk bisa menentukan hari dan waktu kita bisa membagi rasa sukacita yang diterima oleh warga Pepantan di sini. Karena 2,5 bulan belakang kami telah melakukan kegiatan untuk merenovasi gereja ini, sehingga mungkin mudah-mudahan tadi juga tidak kaget bentuknya kok agak berubah, nggih, memang agak berubah sedikit lebih modern, ngaten nggih. Kita buat sedikit lebih modern, jadi bukan berarti kita meninggalkan kejawaan kita, terutama plafon yang kemarin bentuknya seperti ini kok sekarang dibuat flat. Nggih, inilah GKJW dan kita harus memang bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga ya seperti inilah. Nah, ini merupakan sesuatu yang luar biasa bagi kami, bagi majelis, bagi pengurus Pantan, bagi seluruh warga Pepantan Mojo Tengah, sehingga karena kasih karunia Tuhanlah dari kita yang dulunya hanya rumah kecil dibangun pada tahun 1984 dan kemarin ketika kita bongkar itu, puji Tuhan, kita seakan-akan juga ada sebuah mukjizat, karena seandainya tidak kita bongkar ada risiko yang sangat luar biasa, di mana atap kita saat itu sudah, ketika genting kita lepas, itu rengnya sudah juga lepasnya ke bawah. Untungnya genteng yang kemarin itu pakai genteng model karang pilangan sehingga saling mengikat. Kalau genteng biasa mungkin sudah ambrol gitu. Nah, sehingga kemarin yang kita punya rencana renovasi untuk membuat gedung di sebelah utara, gedung kegiatan, akhirnya kita rubah. Gereja ini harus kita perbaiki, kita renovasi secara total, sehingga atap kita perbarui semuanya. Kemarin yang kita tinggal hanya tembok kiri, kanan, dan depan.
Puji Tuhan, sekali lagi berkat yang sangat luar biasa yang telah diterima oleh Pewayangan Mojo Tengah patut kita syukuri dan patut kami syukuri sehingga kami dari Pewayangan Mojo Tengah berkenan untuk membagi sukacita dengan panjenengan semuanya. Dan sukacita ini mari kita bangun di dalam bentuk ibadah, ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi terima kasih panjenengan berkenan untuk bisa hadir pada malam hari ini. Kebanggaan kami inilah wujud dari patunggilan kita yang nyawiji, di mana panjenengan masih menganggap kami bagian dari panjenengan, dan tentunya kami juga akan selalu ingat bahwa panjenengan juga bagian dari kami yang ada di Mojo Tengah. Apapun yang terjadi bagi kita, apapun yang boleh kita lakukan untuk panjenengan semuanya, marilah kita saling bisa berbagi. Nggih, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, pada malam hari ini nanti kita akan membangun ibadah syukur yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Andriono Cipto Santoso, dan setelah itu nanti ada acara tambahan. Mungkin nanti ada ucapan terima kasih dari Ketua Pantan, dalam hal ini nanti Bu Citra. Dan kalau seandainya nanti belum ada konfirmasi sampai saat ini, barangkali nanti Pak Subur juga berkenan hadir setelah ibadah, mungkin ada sepatah dua patah kata yang perlu disampaikan kepada kami, karena lewat beliaulah kita mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dan yang terakhir nanti pesan-pesan dari PAMJ, dalam hal ini kami mohon nanti Pak Pendeta Andriono yang memberikan pesan-pesan kepada kami, sehingga paling tidak biarlah gereja ini seperti ini, tetapi memang benar-benar kita jadikan rumah Tuhan, sehingga jangan sampai ketika gerejanya terbangun tapi iman kita malah roboh. Nggih, gereja ini gede tapi yang hadir hanya 4-5 orang, nggih. Itu yang tidak kami inginkan. Nggih, dan yang terakhir sekaligus nanti seperti yang panjenengan pirsani di depan ini nanti ada tumpeng. Sopo sing gawe ini? Nggih, ini nanti juga kami perkenankan Pak Pendeta nanti memotongnya untuk kita bersukacita, dan yang terakhir nanti kita bisa berbagi sukacita dengan makan bersama-sama. Sedangkan di dalam ibadah nanti Bapak Ibu, karena sekali lagi adalah sukacita, barangkali panjenengan juga secara spontan ingin menunjukkan sukacita panjenengan, mengekspresikan, mumpung masih ada waktu, monggo daftar nyanyi, enggak apa-apa, nggih, kita bebas saja. Bu Siwi nggih, Bu Siwi kalau MD nyanyi-nyanyi gitu, nyanyi Bu. Enggak apa-apa, Mas Julius nanti kita harapkan hadir kok, enggak apa-apa. Nggih, monggo. Paling tidak sukacita kita malam hari ini juga kami bisa merasakannya. Termasuk Majelis Mojo Tengah ini tadi spontan Bu. Nggih, mau menyanyi, enggak tahu lagu apa ini nanti. Makanya pakai seragam ini loh, padahal seragam dari donatur, orang ngerti sing digawe ya. Nggih. Nggih, itulah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan memasuki acara demi acara dalam malam sukacita kita pada malam hari ini, dan kita akan masuk di dalam ibadah syukur. Untuk itu mari kita siapkan hati kita masing-masing agar Tuhan berkenan membimbing dan menyertai kita, sekaligus memperkenankan kita untuk bisa belajar tentang firman-Nya pada malam sukacita ini. Mari kita siapkan hati, kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama mengawali ibadah kita, rasa syukur kita dengan kita bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17. Kita pujikan bagian yang pertama dan yang kedua. Pada bagian kedua nanti kami persilahkan Bapak Pendeta untuk naik ke mimbar. Nggih, Tuhan Allah hadir.
sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Berilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama akan bersatu hati bersuka cita di hadapan Tuhan bersama dengan saudara-saudara kita di Pepantan Mojo Tengah ini. Mari Bapak Ibu, kita akan angkat niat dan juga kesungguhan kita untuk berbakti di hadapan Tuhan di dalam saat teduh kita sejenak. Biarlah masing-masing hati di tempat ini datang dengan sukacita di hadapan Tuhan, sambil berucap di dalam hati bahwa ibadah syukur pada malam hari ini bersama-sama akan kita jalani dan kita lakukan hanya dengan mengingat kasih sayang Allah Bapa dengan segala berkat dan pemeliharaannya yang terjadi di hidup kita di setiap hari, setiap saat, sampai kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan kita ada di hadirat Tuhan pada saat ini tentunya juga bukan karena kekuatan kemanusiaan kita, tapi kita perlu sadari bahwa kita boleh ada di hadirat Tuhan semata-mata hanya oleh karena pengampunannya, karena pengorbanannya di Bukit Kalvari. Mari kita nyanyikan Bapak Ibu, Kidung Jemaat kita nomor 183. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Atas bukit terang benderang salibmu Tuhan, dari sinarnya yang menyalanya memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah jaya kasih yang besar, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi salibmu Kristus dan pengasihan mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperi di lubuk cinta Tuhan. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan menunda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disani pada bukit Kita ada satu doa kita. Maha terpuji Allah pencipta langit dan bumi,
Allah yang dengan segala kasih, dengan segala kemurahan, senantiasa mendampingi, memberkati kami, memberi pemeliharaan di hidup kami untuk kebutuhan-kebutuhan lahir dan batin kami. Juga terjadi pada hari ini Bapa, kasih sayang-Mu, pemeliharaanmu di hidup kami. Maka oleh karena kekuatan, oleh karena kesehatan di tubuh kami, bahkan oleh karena kesukacitaan di hati kami, saat ini biarlah kami juga ada di hadirat-Mu bersama-sama dengan saudara-saudara kami di Pepandan Mojo Tengah, yang hari ini mereka juga ada di dalam sukacita mereka. Bapak, kesukacitaan yang kami rasakan di tempat ini tentunya juga bukan karena kami yang membuatnya, tapi kami imani bahwa ini adalah kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan yang terus terjadi atas gereja-Mu, khususnya yang ada di Pepandan Mojo Tengah ini. Maka Bapak, biarlah kami saat ini datang, kami dengan sukacita, dengan penuh syukur, kami haturkan kehadirat-Mu Bapak. Biarlah ini semua yang menjadi kemuliaan bagi nama-Mu kekal selama-lamanya. Bapak di surga, kami juga sadar bahwa kami ada di hadirat-Mu sesungguhnya hanya karena pengampunan-Mu atas kami Bapa. Maka biarlah di kesempatan ini pun kami juga memohon pengampunan atas segala cacat celah kehidupan kami yang terus terjadi di hari-hari yang kami jalani. Pengampunan-Mu lah Bapa yang kami butuhkan, kasih sayang dan kasih karunia-Mu lah yang biarlah berlimpah itu semua atas kami, sehingga mengizinkan kami, melayakkan kami untuk kami datang dan bersekutu dengan-Mu yang kudus. Bapa di surga, kami juga tahu bahwa saat ini Engkau juga ada di antara kami di tempat ini. Engkau telah hadir bagi kami. Maka biarlah Bapa, Engkau yang telah hadir ini, Engkau yang akan terus menguatkan sukacita kami ini melalui sabda-Mu yang terus kami nantikan di setiap saat hidup kami. Hamba-Mu yang Engkau utus untuk menyampaikan sabda, Tuhan yang akan kuatkan, Tuhan yang akan bimbing dan beri kebijaksanaan, sehingga apapun nanti yang akan terungkap melalui mulut dan lidahnya, bukan karena kemampuan kemanusiaannya, tapi karya-Mu lah yang akan terjadi bagi kami semua sejemaat di tempat ini. Bersabdalah bagi kami Bapa, kami siap untuk mendengar. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara terkasih, sebelum kita bersama-sama membaca bagian Alkitab kita, untuk dasar perenungan kita tentang sabda Tuhan, yang hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-74 Bapak Ibu. Kita membaca nanti ayat yang pertama sampai yang ke-11, namun sebelumnya monggo kepada kaum bapak disilahkan untuk mengungkapkan sukacitanya melalui nyanyian yang berjudul Bahasa Cinta. Datang kocok kulon dampit riyen disebut persekutuan ebes-ebes ngoten iki. Ya. Para bapak. Ya. Oh ya.
matur nuwun Bapak-bapak yang telah mengungkapkan sukacitanya, mengajak kita untuk berbahasa cinta dalam laku, dalam kata, dalam angan-angan kita untuk semua. Nggih, Bapak Ibu dan Saudaraku terkasih, kita akan bersama-sama membaca bagian Alkitab yang menjadi dasar perenungan kita hari ini. Nanti setelah pembacaan Alkitab, monggo anak-anak diberi kesempatan untuk ikut bersukacita bersama kita. Kita baca Bapak Ibu, Mazmur 74 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Demikian Bapak Ibu. Mengapa ya Allah, kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu? Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Ringankanlah langkahmu ke tempat yang rusak terus-menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu, dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayu-kayuan yang lebat. Dan sekarang ukir-ukirannya seluruhnya dipalu mereka dengan kapak dan beliung. Mereka menyulut tempat kudusmu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman namamu sampai pada tanah. Mereka berkata dalam hatinya, baiklah kita menindas mereka semuanya. Mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri. Tanda-tanda kami tidak lihat, tidak ada lagi nabi, dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Berapa lama lagi ya Allah, lawan itu mencela dan musuh menista namamu terus-menerus. Mengapa engkau menarik kembali tanganmu, menaruh tangan kananmu di dada? Sampai di sana Bapak Ibu, kita membaca bagian dari Mazmur 74. Berbahagia kita semua yang hari ini menyiapkan hati untuk mendengar, menyimpan, memperhatikannya, dan juga kita yang dikuatkan oleh Tuhan untuk melakukan di setiap saat hidup kita. Amin. Monggo anak-anak diberi waktu, kesempatan, tempat untuk mengungkapkan sukacitanya bagi Tuhan di tengah-tengah ibadah syukur pepandan pada saat ini. Amin.
Terima kasih anak-anak dan juga para pamong yang sudah menyadarkan kita semua bahwa kita inilah satu tubuh, kita inilah keluarga kerajaan Allah. Apa yang dirasakan oleh satu orang di antara kita, kesukacitaan di sana, kesukacitaan pula untuk semuanya. Bapak Ibu, mari dengan versi yang sama kita bersama-sama akan juga menyanyikan bahwa kita adalah satu keluarga Allah, kita adalah satu dalam tubuh Kristus. Kita akan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat kita nomor 256 Bapak Ibu. 256. Ayat 1, ayat 3 kita akan nyanyikan. Satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Untuk yang ketiga. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Bapak Ibu, saudaraku terkasih, monggo kita kembali ke bacaan kita hari ini di Mazmur pasal yang ke-74 Bapak Ibu untuk renungan kita malam ini. Persis di sana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nyanyian Ratapan karena Bait Suci yang Rusak. Bapak Ibu dan saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepanjang sejarah Israel, paling tidak 2 kali umat Tuhan di sana itu mengadakan perbaikan atas bait suci mereka. Jadi kalau mau disebut sejarah Bapak Ibu, zaman Salomo itu mereka membuat bait suci yang luar biasa indah, luar biasa megah, luar biasa mahal. Itu zamannya Salomo. Angen-angennya sudah ke zamannya Daud sebenarnya, tapi Daud tidak sempat membangun itu, dipasrahne, dimandatke kepada putrane Salomo waktu itu, Sulaiman. Tapi rupanya Bapak Ibu, perjalanan sejarah Israel ketika umat Tuhan di sana kemudian diserang, dikalahkan oleh bangsa Babil, mereka diboyong sebagian besar ke negeri Babil. Ternyata bait suci yang dibuat oleh Salomo itu kemudian diluluh lantakkan. Zaman Esra, zaman Nehemia, kembali dari pembuangan, pulang lagi ke sana, dibangun kembali bait suci ini, meskipun waktu itu tidak semegah yang pertama dibuat oleh Salomo. Tapi rupanya niat untuk tetap memiliki sebuah bait suci ini masih terus ada dalam hati setiap umat waktu itu. Terus perjalanan sampai ke Perjanjian Baru, bait suci diluluh lantakkan kembali oleh pemerintahan Romawi waktu itu karena sebagian orang-orang Yahudi memberontak kepada orang Romawi, kemudian orang Romawi pegel atine diluluh lantakkan sampai hari ini. Memang tidak dibangun kembali karena kemudian ibadah-ibadah Israel itu dibawa ke yang namanya sinagoge seperti di Mojowarno. Jadi Israel nyuntuk Mojowarno kira-kira ngoten waktu itu. Ya. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Nah, bacaan kita hari ini Bapak Ibu, ratapan tentang rusaknya sebuah bait suci. Ini ditulis oleh pemazmur ya pada zaman itu ketika bait suci yang dibuat oleh Salomo ini yang rusak waktu itu, tahap pertama.
Bapak Ibu dan saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menarik Bapak Ibu kalau kita mau renungi ini semua. Mengapa sih hanya karena sebuah bait suci yang tidak mereka lagi miliki, yang sudah rusak luluh lantak, mereka kemudian meratap-ratap kepada Tuhan. Padahal hanya nun sewu, istilah saya, hanya sebuah bait suci. Bapak Ibu, rupanya bait suci, sebuah bangunan yang disebut bait suci itu bagi umat Tuhan pada waktu itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat sakral, sangat-sangat istimewa. Mengapa? Karena tempat itulah diyakini Gusti Allah rawuh, bertemu, bersekutu, wawan rembak begitu dengan umatnya di hari-hari tertentu. Itulah bait suci bagi mereka, Bapak Ibu. Anggapannya sampai semacam itu. Sehingga kalau bait suci kemudian disakralkan begitu, ya ada landasannya mengatakan itu sebenarnya, karena ini tempat pertemuan kita dengan Gusti Allah gitu. Bukan untuk sebuah ya. Maka ketika mereka tidak punya itu, hati mereka luar biasa sakit. Nah, ngeten gambarannya. Bacaan kita Bapak Ibu di sana juga mengisahkan bagaimana mereka merasa dihukum oleh Tuhan, mereka merasa dibuang oleh Tuhan ketika mereka tidak memiliki bait Allah itu. Mereka tidak punya satu tempat untuk bagaimana bisa bertemu dengan Allah, sambat-sambatan dengan Allah dan sebagainya. Itu sakit hatinya mereka, Bapak Ibu. Kalau kita melihat Bapak Ibu di ayat yang pertama di sana sudah mulai dirasakan ungkapan pemazmur itu. Mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya? Aku nek ketemu jenengan neng di mana Gusti Allah saiki? Kira-kira mau diteruskan kayak gitu kira-kira bahasanya. Bapak Ibu, saudaraku terkasih, selain itu Bapak Ibu, ketika mereka tidak lagi bisa bertemu dengan Tuhan, tidak lagi bisa wawan rembak dengan Gusti Allah, bersekutu dengan dirinya, ada sesuatu yang hilang Bapak Ibu dalam diri mereka sebagai umat Tuhan. Apa yang hilang? Yang hilang adalah tidak adanya lagi sosok seorang penolong bagi Israel. Padahal Bapak Ibu kalau mau dirasak nih begitu, mereka menghadapi dunia di sekitarnya itu sudah begitu berat. Dikisahkan Bapak Ibu pada ayat 3, di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, bagaimana mereka menyebut musuh-musuh mereka bersuka cita waktu itu. Karena Israel sudah nggak punya lagi seorang penolong. Padahal ngadepi dengan kekuatannya sendiri, kemanusiaan mereka sudah tidak mampu lagi. Mereka tidak pernah bertemu lagi dengan penolong mereka yang mereka sebut sebagai Allah yang menciptakan langit dan bumi itu. Karena tempatnya untuk bertemu sudah nggak ada lagi. Itu sakit hatinya mereka Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, sakit hatinya mereka. Di ayat yang ke-9 di sana jelas dituliskan Bapak Ibu, tidak ada lagi nabi di antara kami begitu. Hanya ketika tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi suara keilahian begitu. Tidak ada lagi pesan-pesan Gusti Allah, tidak ada lagi ajaran-ajaran Gusti Allah yang disampaikan kepada umat pada waktu itu. Monggo dirasa nih Bapak Ibu ketika bait suci itu tidak ada bagi mereka gitu. Enggak ono sing nuturi ngoten. Urip sak karepe dhewe dijarno, enggak ono sing elek-elek dan sebagainya. Ya. Kekacauan kehidupan terjadi di sana. Bapak Ibu, paling tidak 3 hal inilah Bapak Ibu yang dirasakan oleh umat Tuhan pada waktu itu. Ketika mereka merasakan mengalami bait suci rusak. Itulah sebabnya Bapak Ibu ada sebuah kerinduan dari umat Tuhan pada waktu itu untuk bagaimana mereka membangun kembali bait suci mereka. Dan sekian tahun Bapak Ibu, mereka baru bisa mewujudkan pembangunan renovasi itu tanpa dana hibah dari pemerintah. Itu yang terjadi bagi mereka waktu itu. Enggak. Bukan. Maksudnya bukan itu.
Maksudnya bukan itu. Saya ingin mengungkapkan bagaimana kerinduan mereka itu sajalah. Ya. Kalau nanti Bapak Ibu bisa membaca di kitab Esra, kitab Nehemia tentang pembangunan ini, mereka menangis Bapak Ibu. Ketika mereka bisa melihat kembali sosok wujud bait Allah yang baru. Sekalipun tidak semegah zamane Salomo. Mereka menangis luar biasa. Mereka tidak menyalahkan satu dengan yang lain dengan wujud yang baru itu. Nah Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sinilah Bapak Ibu. Ketika umat Tuhan itu kehilangan sebuah tempat pertemuan dengan Tuhan, ternyata bisa kita mengambil kesimpulan bahwa kehidupan mereka pasti akan kacau luar biasa. Khususnya adalah kehidupan batin mereka. Iman mereka. Mereka pastilah akan meronta-ronta luar biasa. Maka Bapak Ibu dan saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkaca dari pengalamannya umat Tuhan pada zaman itu, maka sungguh berbahagia Bapak Ibu ketika saudara-saudara kita yang ada di Pepantan Mojo Tengah ini kembali mewujudkan sebuah bangunan sebagai rumah pertemuan dengan Tuhan Allah. Ketika itu terjadi, maka pertemuan dengan Tuhan Allah itu pun pasti juga akan bisa dirasakan oleh seluruh warga. Nek teko, ya. Karena ngene lho Bapak Ibu, kebiasaan di kita ngeten iki lho. Bangunane terus di megahke diwapiki ngoten. Tapi ketika sudah jadi, kalau sing gelem ngenggo, itu kan repot kalau gitu. Sama persis Bapak Ibu, salah satu pepantan di Peniwen waktu itu. Megahnya luar biasa, bangun tinggi, ngoten, ada tangganya naik, ngoten, di atas, napa? Istana Awan ngoten kira-kira bangunan itu. Tapi sing rawuh paling 5 bangku, petang bangku ngoten kebaktian. Nah ini yang diharapkan tidak terjadi. Kalau memang ini bangunan ini yang kita tempati malam ini, kita anggap ini sebagai, kita yakini ini sebagai sebuah tempat untuk kita mengadakan pertemuan dengan Tuhan. Monggo, kita gunakan tempat ini sebagaimana mestinya. Kita ajak seluruh warga. Sehingga kehidupan batin, keimanan itu juga bisa dirawat betul. Itu yang pertama Bapak Ibu dan saudaraku terkasih. Yang kedua, ketika ini ada, maka di ruangan ini pun kita juga bisa merasakan bagaimana setiap minggu paling tidak kita kembali menggumuli bahwa kasih sayang Tuhan memang terus terjadi kepada umat Tuhan itu. Setiap minggu sesungguhnya itu sebuah perayaan bagi kita Bapak Ibu. Kalau Toto Pranoto GKJ mengatakan itu. Kebaktian minggu adalah sebuah perayaan kebangkitan Gusti Yesus Kristus. Dan di mana itu terjadi? Nggih, di tempat-tempat semacam ini itu terjadi. Makanya dulu hari Sabat kebaktiane, setelah kebangkitan diubah pada hari Minggu. Hari pertama minggu itu para rasul nek Mas Tani ngoten. Kenapa? Ini menjadi sebuah perayaan atas kebangkitan Tuhan yang terjadi pada hari Minggu itu. Di sana kita tidak akan merasa terbuang oleh Tuhan. Kita tidak akan merasa terbuang oleh dunia. Tapi justru ketika kita ada di tempat ini, berkumpul, bersekutu dengan Tuhan, kita akan merasa bahwa aku bagian dari keluarga kerajaan Allah. Itu seperti lagunya anak-anak kita tadi itu. Ini luar biasa Bapak yang boleh kita rasakan. Ketika itu terjadi, bahasa cinta pun pasti akan terwujud di antara satu dan lain panjenengan. Yang ketiga Bapak Ibu dan saudaraku terkasih, ketika ini ada, ketika rumah Tuhan ini juga terjadi lagi, maka di sana sesungguhnya kita berulang-ulang kali akan mendengar bagaimana Tuhan memberikan nasihat kepada kita semua. Siapapun yang berdiri di sini Bapak Ibu, itulah utusan Tuhan, itulah wakil Tuhan untuk memberikan pengajarannya, untuk memberikan nasihatnya kepada seluruh umat untuk ditaati, dilakukan di sepanjang kehidupan mereka.
Tidak ada lagi ungkapan aku gak duwe nabi maneh, mboten. Ya. Tapi itu puji syukur kita Bapak Ibu, bahwa hari ini kita boleh bersama-sama merasakan sukacita di tengah keluarga besar GKJW Jemaat Mojowarno, khususnya yang ada di Pepandan Mojo Tengah. Pembangunan, renovasi atau apapun namanya lah, boleh diselesaikan pada hari ini. Maka mari bersama-sama kita berharap bahwa tempat ini menjadi satu tempat yang khusus, menjadi satu tempat yang sakral untuk pertemuan umat dengan Gusti Allah. Biarlah itu semua yang boleh merawat kebatinan kita, keimanan kita untuk kehidupan ke depan nanti. Dan di sanalah berkat Tuhan terlimpah atas panjenengan semua. Gusti berkahi. Amin. Bapak Ibu, kita ada dalam saat teduh kita sejenak. Tuhan, terima kasih. Sabdamu boleh kami dengar hari ini Bapa, mengingatkan kami akan sebuah kebutuhan kami, bukan lagi sebuah kepentingan, akan adanya bangunan tempat bertemunya kami semua dengan Tuhan. Rumah ibadah di Pepandan Mojo Tengah ini Bapak, oleh karena penyertaan-Mu telah boleh kami selesaikan. Biarlah rasa syukur pada hari ini dirasakan oleh seluruh warga, dan biarlah dengan sukacita pula warga juga boleh menggunakan dengan semestinya tempat ini untuk pertemuan-pertemuan dengan Tuhan. Terima kasih Bapak atas sabdamu hari ini. Amin. Ya Bapak Ibu dan saudaraku terkasih, sebelum kita kembali menyanyi dan mengaturkan persembahan kita, teman-teman penatua diaken jemaat yang ada di Pepandan akan menaikkan satu nyanyiannya, Kasih Setiamu Yang Kurasakan. Monggo.
Mojo Tengah, inilah wujud kasih setia Tuhan bagi saudara-saudara kita di tempat ini yang boleh kembali merasakan, boleh kembali menggunakan bait suci di Pepantan ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk pemeliharaan iman dan hidup mereka. Bapak Ibu saudaraku terkasih, monggo kita akan kembali menyanyi Kidung Jemaat kita 322 sambil kita bersama-sama menandai syukur kita bersama dengan penghimpunan persembahan kita. 322. Kita satu dalam doa syafaat kita. Kembali Bapa, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus melalui doa kami. Ungkapan syukur hati kami saat ini Bapa, kami haturkan kepadamu. Secara khusus pula, rasa syukur kami naikkan. Karena kami melihat, kami merasakan, bahkan kami boleh menikmati kasih setia Tuhan kepada kami semua, seluruh keluarga kerajaan Allah yang ada di tempat ini. Hari ini Bapak, kami boleh mengawali kembali untuk kami boleh menggunakan bait suci di tempat ini, rumah ibadah, gedung gereja yang boleh kami selesaikan hingga hari ini. Terima kasih Bapak atas segala curahan berkat yang boleh mendukung terselesainya rumah ibadah di tempat ini. Seluruh warga dengan persembahan mereka, baik tenaga, pikiran, waktu, materi, bahkan segala sesuatu yang ada pada diri mereka. Inilah yang menjadi modal bagi mereka Bapak untuk penyelesaian ini.
Maka berkati keluarga-keluarga Kristen di tempat ini Bapa. Biarlah dengan segala hal yang telah dipersembahkan untuk penyelesaian rumah ibadah ini, Tuhan pula yang akan tetap memberikan berkat-berkat Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan harian mereka. Terima kasih pula Tuhan telah menyediakan bagi kami pemerintah daerah yang begitu baik hati, yang memberikan kucuran dana hibah bagi kami semua, umat Tuhan di tempat ini, sehingga semuanya ini juga boleh terdorong, semua rancangan niat kami untuk membangun ini pun juga boleh terselesaikan dengan dana hibah ini. Terima kasih Bapak, berkati pemerintahan daerah di tempat ini, Bapak Bupati dengan seluruh jajarannya, legislatif dengan seluruh rekan-rekan kerja mereka. Biarlah mereka juga terus berjuang mengemban amanat dari rakyat kepada rakyat, juga kepada kami di tempat ini. Kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan atas mereka asalnya hanya dari Tuhan sendiri. Bapak, kami secara khusus juga berdoa untuk saudara sepuh kami Pak Subur yang menjadi jalan berkat bagi kami, dana hibah melalui pemerintah daerah di tempat ini, sehingga kami juga boleh merasakan sukacita pada hari ini. Berkati Pak Subur, berkati keluarganya, putra-putri, cucu-cucunya, sehingga kehidupan Pak Subur dan keluarga juga tetap ada di dalam kesukacitaan, dalam damai sejahtera, sehingga kedamai sejahteraan dalam hati Pak Subur inilah yang terus menjadi landasan Pak Subur untuk menggunakan waktu hidupnya untuk melayani rakyat di Jombang ini. Bapak dalam surga, kami semua, saudara-saudara sejemaat GKJ Jemaat Mojowarno, yang hari ini kami juga turut bersukacita atas sukacita yang dirasakan oleh teman-teman saudara-saudara kami di sini. Kami pun juga menandai rasa syukur kami Bapak dengan menghimpun persembahan kami. Seberapapun yang boleh kami haturkan kepadamu Bapak, biarlah ini yang menjadi sarana bagi Tuhan untuk terus mengembangkan, menumbuhkan umat Tuhan yang ada di tempat ini, juga untuk seluruh jemaat. Rancangan-rancangan kegiatan yang ada, Tuhan sendiri yang juga Tuhan mengawalnya, sehingga semuanya juga akan berjalan baik, berjalan lancar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan menjadi berkat bagi sekeliling kami. Bapak di surga, saat ini kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan, khususnya yang ada di Jemaat Mojowarno, para pendeta emeritus, guru Injil, penatua, diaken, bahkan mereka yang terus melayani di pepandan ini Bapak. Biarlah oleh karena kesukacitaan pada hari ini, mereka pun juga terdorong, tersemangati hati mereka untuk tetap melayani setiap jemaat di tempat ini. Dengan kesungguhan, dengan seluruh keberanian yang Tuhan berikan. Bapak di surga, inilah doa kami yang kami haturkan kepadamu. Dilandasi rasa syukur kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita bersama-sama akan akhiri Bapak Ibu kebaktian syukur kita. Kidung Jemaat 462. Ayat 1 sampai 4. Ada 4 ayat di sana, kita akan nyanyikan semuanya. 462. Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan,
kita bersama-sama siapkan hati. Tuhan dengan segala kasih-Nya berkenan melimpahi saudara-saudara dengan berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kasih karunia surgawi berlimpah-limpah di kehidupan saudara. Karena Tuhan pencipta langit bumi mengasihi saudara-saudara. Tuhan Yesus Kristus yang memiliki damai dan sejahtera yang sejati dan kekal akan berkenan mencurahkan damai sejahtera surgawinya di kehidupan saudara-saudara yang akan membuat saudara-saudara berani berbuat sesuatu untuk orang lain di sekeliling saudara. Dan Roh Kudus dengan segala kuasanya akan berkenan ada berdiam di hati saudara, membimbing saudara, menerangi saudara, bahkan menjadi sumber hikmat bagi saudara. Di dalam saudara-saudara terus bersaksi, terus melayani, dan terus bersekutu dengan seluruh umat Tuhan yang ada sekarang dan selama-lamanya. Terpuji Tuhan. Amin. Matur nuwun Bapak Ibu, panjang kuyung panjenengan sedaya di ibadah syukur Pepantaran Mojo Tengah hari ini. Ngaten Pak Rudi. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, usai sudah kita membangun ibadah syukur pada malam hari ini. Pada rekan-rekan majelis kami persilahkan barangkali tamu undangan yang memang berkenan sudah kita undang pada malam hari ini barangkali sudah hadir. Mohon dipersilahkan untuk bisa masuk ke ruangan. Nggih, terima kasih dan puji syukur mari kita naikkan kehadirat Tuhan karena pada malam hari ini kita telah berkenan menerima firman yang begitu luar biasa sehingga selalu menguatkan kita untuk selalu merawat bagaimana kita selalu menjaga tempat di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Terima kasih untuk Pak Pendeta Andriono yang berkenan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saya secara khusus tadi memang merasakan hal yang luar biasa. Karena jujur Pak, ini baru sekali ini saya juga nganyari. Ini nganyari. Yang nganyari pertama justru Pak Imam. Ini gedung ini diuji coba itu kemarin Minggu Pak. Minggu diuji coba sehingga Pak Imam sudah berkenan nganyari di sini. Dan saya baru malam hari ini tadi nganyari dan memang mudah-mudahan Tuhan juga berkenan selalu membimbing warga ketika memang jemaat penuh, tempat ini penuh, kita memujikan kidung nyanyian yang seperti itu suaranya begitu luar biasa. Beda dengan yang kemarin ketika tempat ini masih seperti kemarin, memang beda banget saya rasakan. Atau mungkin juga karena pengaruhnya Mas Adi yang ngaturusan sistem ini. Tapi mudah-mudahan enggak, tapi mudah-mudahan kuasa Tuhan yang berkarya. Kita berharap agar selalu bisa seperti ini pada hari-hari Minggu yang akan datang. Sukacita kami yang luar biasa pada malam hari ini karena sekali lagi rekan-rekan majelis mungkin ini 70% hadir di sini ya, dari blok-blok yang lain. Dan kita berharap pada malam hari ini sebelum kita nanti bersama-sama mengungkapkan syukur kita dengan kita makan apa yang telah disiapkan oleh warga di sini dengan penuh sukacita. Ada dua patah kata mungkin yang perlu disampaikan oleh Bu Citra selaku Ketua Pantan. Nggih Bu, wis gak usah ndredeg-ndredeg lah, wis ngejer katanya tadi nggih. Saya takutnya ngejeri gurung mangan opo piye jane. Saya takutnya kan bilang ngejer Pak Rudi gitu. Barangkali diet Pak, karena kan pingin kurus. Nah gitu. Diet kenemenen lupa makan, ngejer gitu nggih. Lah nggih. Nggih monggo Bu Citra. Ini juga ada karena keterlibatan siapapun juga. Nggih, siapapun juga. Dan kita patut mengucapkan terima kasih. Monggo Bu Citra kami persilahkan. Nggih, terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan pada saya. Salam, selamat malam. Saya sudah menyiapkan pidato saya 3 lembar. Sudah niat untuk menulis, ternyata karena saya tidak pandai berkata-kata,
Akhirnya saya tidak jadi menulis. Nggih. Nggih, terima kasih yang pertama saya ucapkan kepada Tuhan. Tuhan yang sudah mengatur ngapunten, hatinya melo. Ya, Tuhan sudah memberkati kami hampir 3 bulan ini. Tuhan mencukupkan semuanya meskipun dengan susah payah kami ya. Ya, begitulah bekerja keras semua warga dari Pantan Mojo Tengah ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Tuhan. Tuhan menguatkan kami semuanya. Saya juga terima kasih kepada Bapak Pendeta Emeritus, Pak GI, Bapak Ibu Majelis semua yang selalu memberi support kepada kami. Gini nih saya jadi terus pengen. Terima kasih banyak. Kiranya Tuhan sendiri yang membalas panjenengan semua. Terima kasih atas support dan doanya kepada kami. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada tim pembangunan Pantan Mojo Tengah, Pak Rudi CS, Pak Pur, Pak Elias, Pak Bambang, Pak Triatmo, Pak Agung dan semuanya. Dan juga Bapak Tukang yang bisa menuruti keinginan kami. Pak Tukang kepingin begini, Pak Tukang kepingin gini. Akhirnya Pak Tukangnya ya akhirnya bisa menciptakan keinginan kami seperti ini. Saya sangat mengucapkan terima kasih. Dan juga kepada semua warga Pepandan Mojo Tengah yang tak terkira banyaknya bantuan baik materi, tenaga, pikiran, semuanya buat Pepandan Mojo Tengah. I love you all. Nggih, terima kasih. Dan juga apalagi ya? Saya enggak bisa berkata-kata, Pak. Saya mau ngasih pantun aja. Kue putu, kue ongol-ongol. Matur nuwun, I love you and God bless you all. Matur nuwun. Tidak sepatah dua patah kata. Saya kira memang tidak bisa, ternyata di sini malah luar biasa. Nggih, wetes, nggih betul. Makanya tadi minta pisang digantung itu kan salah satunya Bu Citra, Pak. Biar tambah etes nanti gitu. Ada nanti kalau panjenengan keluar ada itu digantung di sana ada 2 tandan pisang. Itu Bu Citra yang minta. Khusus nggih. Nggih memang demikianlah apa yang disampaikan oleh Bu Citra bahwa memang keterlibatan dari semua pihak lah yang membuat kita bisa melakukan renovasi seperti ini. Terlebih adalah support, dukungan, doa dari Bapak Pendeta, Bapak GI, Bapak Pendeta Emeritus, teman-teman majelis semua, bahkan warga. Sehingga bisa apapun yang kita lakukan semuanya dalam berkat Tuhan. Yang belum bisa memang satu permintaan dari Bu Citra, belum kita bisa menurutinya. Tim saya, tukang saya belum bisa menuruti apa yang menjadi keinginan Bu Citra. Memang ada satu, yaitu membangun sebelah ini tingkat 4, Pak. Ini masih belum bisa. Mudah-mudahan suatu ketika nanti keturutan Bu Citra nggih. Sehingga nanti kalau majelis rapat itu di tingkat paling atas, Pak. Nggih. Puji Tuhan, kita sudah bisa melakukan kegiatan seperti ini. Nggih. Nggih, rupanya undangan sampai hari ini belum ada nggih. Pak Subur juga belum ada konfirmasi. Kalau kemarin sempat telepon saya, kalau tidak ada halangan akan hadir, tetapi kemungkinan ada kegiatan sehingga tidak bisa hadir. Nggih, enggak apa-apa. Barangkali ada pesan sepatah 2 patah kata untuk kami. Nggih, kami berharap juga pada malam hari ini ada pesan-pesan khusus bagi kami yang ada di Mojo Tengah dari PHMJ yang mungkin bisa langsung diwakili Pak Pendeta. Sekaligus nanti kami mohon Pak Pendeta untuk bisa memotong tumpeng ini, Pak. Nggih. Jadi bukan meresmikan tapi namanya dulu kita mau membuka ini juga motong tumpeng, nggih. Saat ini juga kita berupaya mengawali kembali
memanfaatkan rumah Tuhan ini juga kita kembali motong tumpeng. Sehingga awalnya kita melakukan dengan sukacita, memasukinya, memanfaatkannya jika juga selalu penuh dengan sukacita. Nggih Pak Pendeta, kami mohon ada nasihat-nasihat bagi kami. Monggo kami persilahkan Pak. Shalom Bapak Ibu. Saya jadi melo juga. Saya tadi nggak apa-apa bareng mendengar berita malah melok melo aku. Iya betul Bapak Ibu, di mana-mana tempat ketika terjadi sebuah rencana pembangunan khususnya untuk pembangunan fasilitas ibadah, rumah-rumah ibadah semacam ini, memang di mana-mana selalu melo gitu. Ya, betul Bapak Ibu, karena kita ini merasa kecil, yang jelas. Kita seringkali kecil, kita seringkali merasa apa yang kita angankan, kita anggarkan itu jauh di luar kemampuan kita. Dan ternyata di balik itu semua Gusti Allah berkarya. Amin Bapak Ibu nggih. Ya, itu yang terjadi. Itu membuat semua orang kudu keronto-ronto itu. Ya itulah. Itulah yang terjadi pada kita semua Bapak Ibu. Tidak bisa dipungkiri, maka sekali lagi pertama selamat bersukacita, selamat bersyukur teman-teman, saudara-saudara di Pepandan Mojo Tengah ini yang telah boleh mewujudkan sampai dengan hari ini apa yang dirancangkannya. Berkaitan dengan yang di sebelah, monggo kita tetap bersama-sama berdoa. Nanti yang paling atas jangan untuk ruang rapat Pak, jangan. Kolam renang atas. Oke, ya itulah. Kita punya cita-cita itu kan wajar toh, boleh-boleh saja toh. Ya. Selama semua ini kita serahkan kepada Gusti Allah. Bapak Ibu, yang pertama ingin saya sampaikan, monggo kita bersama-sama bersyukur atas berkat Tuhan untuk saudara kita di Pepandan Mojo Tengah khususnya, tapi secara umum berkat itu juga bagi kita semua sejemaat. Ngaten nggih, Bu Citra nggih. Oleh nggih sak wayah-wayah dinggo Natalan bareng-bareng sak jemaat ngoten. Oh, terima kasih. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, yang berikutnya saya sungguh-sungguh mengapresiasi kerjasama, mengapresiasi bagaimana saudara-saudara kita di tempat ini melakukan, mewujudkan apa yang menjadi rancangannya. Pastilah di sana banyak tantangan, pastilah di sana banyak godaan, hambatan, rintangan dan sebagainya, tapi dengan kekompakan mereka Bapak Ibu, ya, semua ini bisa diatasi. Jadi sesungguhnya saya atas nama PAMJ juga berharap bahwa kekompakan ini juga nular begitu. Bukan hanya di Mojo Tengah, tapi nular kepada kita jemaat. Monggo kita semua merasa satu tubuh, kita merasa bersama sebagai umat Tuhan, sebagai sebuah keluarga. Sehingga kalau kita sudah begitu Bapak Ibu, apapun ngoten kayak kroso enteng ngoten kira-kira ngoten. Dan inilah pengalamannya teman-teman yang ada di Pepandan di tempat ini. Enggak gampang loh Bapak Ibu, enggak enteng loh Bapak Ibu mewujudkan yang semacam ini kalau tidak ada kebersamaan di dalamnya begitu. Sehingga monggo kekompakan ini boleh menjalar kepada kita semua, kita sisihkan dulu lah. Istilah saya itu sifat-sifat, sikap-sikap yang sektarian. Pengen urip dhewe, pengen paling menonjol di antara yang semua tak jemaat pokoknya aku yang paling ampuh, tidak. Kita satu tubuh. Ini yang perlu kita jaga, ini yang perlu kita rawat rupanya. Berkaca dari pengalaman teman-teman di Mojo Tengah ini. Yang ketiga Bapak Ibu, monggo seperti pesan saya di renungan kita malam ini, tempat ini sudah jadi, tempat ini sudah indah, tempat ini sudah baik, sudah mumpuni untuk sebuah kebaktian, monggo warga diajak semuanya. Karena bagaimanapun warga ini juga ikut serta ambil bagian. Jangan sampai mau ikut urun yang orang melok nganggu, kan ngoten nah. Iman-iman Bapak Ibu, iman-iman. Nah, ini juga sumberambah untuk kita semua di semua blok, semua kelompok, bahkan sak jemaat kita. Sehingga semakin besar rumah ibadah ini juga semakin kurang tempat ini untuk bersama-sama memuji Tuhan. Saya masih berharap Bapak Ibu tempat ini masih enggak cukup gitu. Kalau saya sudah berharap cukup ya wis entek arep-arepe gitu.
Saya masih berharap tempat ini tidak pernah cukup untuk menampung setiap warga Tuhan datang beribadah di tempat ini. Sehingga terus kita berkembang, bukan hanya secara kuantitas, tapi dengan adanya ini kita juga berkembang secara kualitas kita. Oke, selamat teman-teman yang ada di Pepandan Mojo Tengah. Selamat menikmati, selamat semakin teguh, semakin rajin beribadah, berjumpa dengan Tuhan di setiap kesempatan. Gusti berkahi panjenengan semua. Amin. Nah, ya toh. Untuk teman-teman majelis yang lain, Bu Nursilah bisa mempersiapkan yang ada di sebelah. Sehingga nanti ketika ini selesai, acara sudah bisa kita lanjutkan untuk makan bersama yang kita siapkan di sebelah. Nggih, yang kedua mungkin bisa diwakili majelis yang lain. Pak Purnadi, nggih, dipersilakan motong temu yang kedua. Wah, gak ngerti, diwarai Bu. Jenengan warai Bu. Nggih. Nggih, untuk yang ketiga kami persilakan Bu Rita. Monggo. Tumpeng jajan, Pak. Nggih, sugeng rawuh Pak Subur, katuran pinarak wonten ngajeng, nggih. Mohon maaf Bapak, nggih kami sudah memulainya untuk pemotongan tumpeng. Nggih, beliau ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jombang, DPR Kabupaten Jombang dari fraksi PKB yang berkenan telah membangun komunikasi dengan kita, membantu gereja baik di Induk Mojoarno dan Pandan Mojo Tengah, demikian juga di jemaat-jemaat lain, Mutersari, Wonosalam, Ngoro, Mundu Sewu. Nggih, kiranya ini bisa terbangun. Nggih, diserahkan kepada Bapak GI. Nggih, terima kasih. Nggih, terima kasih. Nggih, dipersilakan. Nah, saya nggak berani jawab Pak saat itu. Nggih, sekarang di hadapan banyak warga saya kurang Pak ternyata Pak. Nggih Pak, kurang. Bener-bener kurang. Nggih, nggih. Dan ya saya yakin nanti Pak Subur tetap akan
Ya paling enggak dengan saya lah Pak Subur nggih. Nggih, terima kasih Bapak. Saya sekedar melaporkan. Mohon maaf Bapak, minta waktu sedikit Pak nggih. Karena Pak Subur yang memang meminta saya secara pribadi untuk mengawal dana hibah ini. Inilah Pak Subur dari bantuan Pemkab melalui panjenengan yang telah kami terima bisa kami wujudkan seperti ini. Meskipun di RAP kemarin yang luasnya hanya sekitar 92 meter persegi, akan tetapi kita naikkan menjadi 126 meter persegi. Oke. Jadi awalnya kita hanya ingin ruangan ini, tapi ternyata tambah ini, tidak hanya tambah ini, tapi tambah sebelah. Jadi RAP yang ada kemarin ada kenaikan volume sekitar 30% Pak. Dari itu, kalau Bapak menganggap saya sejak dulu waktu bangun konsistori Pak Rudi mesti gunggungan gitu, konsistori dina duit 200 ya dadi koyok ngene malah entek 236. Ini juga hampir sama. Tapi tidak apa-apa Pak, beginilah memang ini untuk rumah Tuhan. Jadi apapun yang terjadi kita ingin memberikan yang terbaik dan mudah-mudahan Pak Subur juga merasa puas dengan apa yang kita lakukan, bahwa apa yang kita lakukan benar-benar seperti yang sesuai dengan RAP yang kita ajukan ke panjenengan. Ngaten Pak Subur nggih. Saestu mboten nonton pesen Pak? Mboten nggih. Kula kuwatos mengke aku gak dene wektu. Nggih. Cuman ucapan terima kasih yang luar biasa Pak, saya mewakili rekan-rekannya dari Mojo Tengah, warga Mojo Tengah, dan tadi sudah dibawa dalam doa syafaat oleh Pak Pendeta untuk panjenengan. Akan tetapi lupa mungkin Pak Pendeta untuk mendoakan secara khusus agar Pak Subur segera mendapat jodoh. Nggih, ini sama dengan Pak Tawang statusnya. Nah sehingga kemarin tuh saya konfirmasi, saya undangan, Pak ini undangan untuk syukuran Mojo Tengah memasuki selesainya renovasi. Lu undangannya kok resepsi? Iya Pak, seperti lah resepsi perkawinanku dah, katanya begitulah. Makanya sekarang kita doakan mudah-mudahan segera mendapatkan. Gitu nggih, amin nggih. Nggih, Bapak Ibu demikian pada malam hari ini di dalam sukacita kita setelah kita berhasil menyelesaikan program yang kita laksanakan, kita akan mengakhiri dengan kita bersama-sama akan menikmati makanan yang tersedia di sebelah. Akan tapi mohon mungkin dibawa dalam doa dulu, agar makanan ini bisa menjadi sumber kekuatan, bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kami mohon Pak Pendeta Emeritus Pak Bambang. Nggih ketiban sampur, kalau kan sampur nampi gunungan toh Pak. Mari Bapak Ibu saudara, kita bersama-sama bersatu hati berdoa untuk menyerahkan makanan minuman yang telah disiapkan sebelum kita bersama-sama menikmatinya. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, yang senantiasa menyertai kehidupan kami, mengarahkan langkah-langkah kami menuju kepada Tuhan sendiri, sehingga semua yang kami lakukan dalam kehidupan ini sungguh terarah kepadamu. Di dalam kesukacitaan, rasa syukur kami akan karyamu, sehingga kami dapat menyelesaikan rancangan kami membangun tempat ibadah ini. Kami juga akan menikmati berkat-Mu berupa makanan minuman. Kami percaya bahwa semua yang telah disiapkan oleh saudara kami, warga GKJW Jemaat Mojo Arno Pandan Mojo Tengah, Tuhan sendiri yang menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik,
sehingga makanan minuman yang disiapkan akan berguna bagi tubuh kami, kesehatan kami, juga pertumbuhan iman kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini belum bisa menerima makanan minuman. Kami percaya Tuhan akan mengarahkan langkah-langkah mereka untuk mendapatkan yang telah Tuhan siapkan bagi mereka. Kami serahkan semua di dalam kasih setiamu. Kami akan menerima dengan penuh syukur dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat makan.